Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait dengan scheduling algorithm atau algoritma penjadwalan. Nah, jadi algoritma penjadwalan itu apa sih? Nah, jadi algoritma penjadwalan itu adalah metode untuk mengatur penjadwalan atau aktivitas pengeksekusian proses yang akan dijalankan oleh CPU. Jadi di komputer itu kan ada yang namanya CPU. Nah, di waktu komputer itu ngasih tugas ke CPU, dia kan pasti ngasihnya kan nggak cuma satu-satu kan, pasti kan dia bakal ngasih terus-terusan. Nah, dan itu nggak mesti bisa selesai tepat waktu. Jadi kan bisa apa ya istilahnya ngantri dulu baru dikerjakan oleh CPU. Nah, jadi scheduling algorithm ini fungsinya itu untuk apa ya istilahnya mengatur tugas mana sih yang harus dikerjakan duluan, apakah yang datang duluan kah atau yang paling cepet kah atau bagaimana. Nah, nanti bakal kita bahas. Dan metode penjadwalan algoritma penjadwalan ini ada macam-macam seperti first come first serve, shortest job first, priority apa ya lupa aku namanya, itulah pokoknya nanti bakal dibahas. Oke, lanjut aja. Jadi pertama yaitu first come first serve. Nah, first come first serve itu jadi ya seperti namanya ya, jadi yang job yang datang duluan bakal dikerjakan duluan, jadi kayak antrian biasa. Nah, jadi itu ya konsepnya. Jadi waktu job datang, kalau CPU-nya sedang tidak mengerjakan apapun, jadi CPU-nya bakal langsung ngerjain si jobnya itu. Tapi kalau waktu jobnya datang dan CPU lagi sibuk mengerjakan job lain, dia bakal ditaruh di antrian. Jadi misalnya gini, ini ada P1, ya bisa dibilang proses 1 atau job 1, sama aja sih sebenarnya. Nah, ada P1, P2, P3, P4, jadi ada 4 tugas. Nah, P1 ini datang di waktu ke 0, ya bisa kita ibaratkan jam lah, di jam ke 0. Nah, karena si CPU ini di jam ke 0 lagi nggak ngapa-ngapain, dia bakal langsung dikerjakan. Nah, jadi contohnya ini di Gantt chart ini. Jadi ini chart ini berfungsi buat memvisualisasikan apa yang dikerjakan CPU dalam timestamp tertentu. Jadi di jam ke 0 CPU bakal langsung mengerjakan P1. Nah, kemudian P2 datang di jam 3. Nah, di jam 3 ini kebetulan P1 sudah selesai dikerjakan. Nah, maka P2 bakal langsung dikerjakan tanpa harus mengantri. Kemudian tuh P2 sedang dikerjakan, waktu belum selesai, ternyata di jam 4 P3 malah datang. Nah, tapi kan CPU-nya kan masih ngerjain P2. Nah, jadi karena itu P3 ditaruh di antrian. Jadi P3 bakal dikerjakan setelah kita selesai. Jadi dia bakal nunggu dulu, antri gitu. Terus waktu P2 selesai, P3 dikerjakan, P4 malah datang jam 7. Padahal jam 7 itu CPU-nya masih mengerjakan P3. Terus ya sama kayak tadi ditaruh di antrian setelah P3 selesai. Nah, jadi oh ya, di sini ada yang namanya burst time, arrival time, dan waiting time, dan turnaround time. Burst time ini jadi bisa dibilang durasi dari job-jobnya ini, dari prosesnya ini. Jadi di sini kan ada P1. P1-nya kan makan 0, 1, 2, 3, makan 3 jam kan. Nah, jadi burst time ini tuh durasi jobnya ini. Terus arrival time ini waktu jobnya datang tadi. Misalnya P1 dia datangnya di jam ke 0. Terus P2 datangnya di jam 3 dan seterusnya gitu. Terus waiting time ini berapa lama job itu
ngantrinya. Jadi kan tadi P1 sama P2 kan waktu datang CPU-nya kan lagi nggak ngapa-ngapain kan, ya otomatis dia nggak perlu ngantri, jadi waiting time-nya 0. Sedangkan untuk P3 P4 ini dia datangnya waktu CPU sedang mengerjakan job sebelumnya. Nah, jadi otomatis mereka ditaruh di antrian. Kalau P3 tadi waiting time-nya 1 karena dia datangnya di jam 4 tapi baru dikerjakan di jam 5. Jadi 5 kurangi 1 5 kurangi 4 jadi 1. Terus yang P4 ini waiting time-nya 2 soalnya dia datangnya di jam 7 tapi baru dikerjakan jam 9. Berarti kan dia nunggu 2 jam kan. Nah, itu dia duanya dari situ. Kemudian turnaround time itu penjumlahan dari burst time dan waiting time. Jadi untuk P1 burst time-nya berarti 3 tambah 0 sama dengan 3. Terus P2 2 tambah 0 sama dengan 2. P3 4 tambah 1 sama dengan 5 dan seterusnya. Kemudian untuk bisa tahu algoritma ini bagus atau enggak kalau dibandingkan algoritma lain, kita bisa mengambil rata-rata dari waiting time dan turnaround time. Jadi kalau angkanya ini semakin kecil berarti tandanya semakin bagus. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang algoritma FCFS atau first come first serve. Untuk algoritma selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fabian. Jadi ini adalah SGFNP atau kepanjangannya shortest job first non-preemptive. Adalah algoritma yang akan menjalankan proses yang ada di antrian berdasarkan dengan burst time yang paling kecil. Kemudian setelah prosesnya itu selesai, maka CPU akan melanjutkan ke proses yang berikutnya. Dan di sini misalnya ada proses P1, P2, dan P3. Kita lihat P1 memiliki burst time atau waktu dia melakukan pekerjaannya itu adalah 5 ms. Kita jadikan jadi detik aja biar gampang. Jadi 5 detik. Terus untuk P2 itu dia burst time-nya 2 detik. P3 itu burst time-nya 4 detik. Sedangkan arrival time atau waktu kedatangannya itu P1 ke 0 detik ke 0, terus P2 detik ke 2, P3 detik ke 4. Nah, langsung aja lihat dari Gantt chart-nya. Di sini karena arrival time-nya 0, maka P1 dijalankan terlebih dahulu. Dia detik ke 0 P1, detik ke 1 P1. Nah, detik kedua ini tiba-tiba si P2-nya datang. Nah, karena ini non-preemptive, jadi nggak bisa ditukar. Terus si P2-nya masuk ke queue time. Atau kalau orang Jawa bilang QW. Jadi ini dia P2-nya masuk ke queue time. Nah, terus habis itu P1 tetap jalankan nih sampai dia selesai. Dan P2 masuk ke QE gitu. Nah, terus waktu detik ke 4 tiba-tiba si P3-nya datang. Nah, tapi di sini kan si burst time daripada si P2-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan P3 yang punya burst time 4. Makanya si P3-nya dia masukin ke queue, sedangkan si P2-nya dijalankan. Nah, dia jalan tuh 1, terus 2. Nah, terus setelah selesai P2, baru P3 jalan sampai prosesnya selesai. Gitu. Nah, kalau yang ini SGFP atau Shortest Job First Preemptive. Ya, itu adalah algoritma yang menjalankan proses yang ada di antrian berdasarkan burst time yang paling kecil. Namun kalau pada saat itu ada proses baru yang burst time-nya lebih kecil, maka proses yang sedang dikerjakan CPU akan digantikan oleh proses baru dengan burst time yang lebih kecil lagi. Nah, di sini kayak tadi dia P1, P2, P3 burst time-nya itu 5, P2 itu 1, P3 itu 4. Sedangkan arrival time-nya 0 untuk P1, P2 itu detik kedua, P3 detik keempat.
Nah, kita lihat aja di chartnya, di Gantt chartnya. Untuk arrival time 0 itu ada di P1. Jadi detik ke 0 P1, detik ke 1 P1, detik kedua P1. Nah, tapi ini pas detik kedua itu tiba-tiba si si P2-nya itu datang. Nah, karena si P2-nya itu cuma punya berstem 1, sedangkan P1-nya itu punya berstem bersisa 2. Nah, itu kan P2 lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, makanya dia ditukar, maksudnya dimasukin, dijalankan terlebih dahulu gitu. Soalnya di sini dia primitif kan, bukan non primitif. Kalau tadi P1-nya diselesaikan dulu, kalau yang ini dimasukin P2-nya. Karena berstem dari P2 itu lebih kecil, cuma 1. Sedangkan P1 berstemnya sisanya 2. Nah, dia dijalankan tuh. Nah, pas detik ke 3-nya ini kan udah selesai. Nah, ini belum ada kedatangan lagi, makanya nyelesain si prosesnya P1. Nah, pas proses P1 masuk ke detik keempat, itu tiba-tiba si P3-nya datang. Si itu. Oh ya, ini tadi si waktu menjalankan proses P2-nya itu si P1-nya jadi masuk ke antriannya, jadi ke queue, waktu ke queue. Nah, terus ini kan si si waktu detik keempat itu P3-nya datang kan. Sedangkan proses P1 masih kurang 1 lagi nih, masih kurang 1 detik lagi. Sedangkan P3-nya datang, tapi P3-nya karena dia mempunyai berstem 4, makanya dijalankan dulu proses P1 karena P1 tinggal punya 1 berstem. Jadi P1 kan lebih kecil tuh, 1 sama 4 kan lebih kecil 1. Nah, dia dijalankan dulu, P1-nya diselesaikan. Tapi si P3-nya masuk ke queue time. Nah, waktu masuk ke detik ke-5, nah itu P3-nya baru dijalankan sampai selesai prosesnya. Gitu. Itu SGFP. Gitu. Oke, jadi yang selanjutnya terima kasih ya waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu RR atau round robin. Jadi algoritma ini memberi jangka waktu tertentu yang disebut dengan quantum time ke proses yang dieksekusi. Apabila suatu proses telah selesai atau quantum time yang diberikan telah habis, maka CPU akan menjalankan proses selanjutnya yang ada di queue. Oke, jadi pertama ada P1 datang jam 00, jam 12 malam, langsung dieksekusi. Kita langsung eksekusi ya, 1 jam aja sudah selesai, dia tidak menunggu sama sekali, nggak ada waiting time nya. Dan yang selanjutnya untuk ada datang P2, itu datangnya jam 1, jadi dia ada waktu berstem nya, dia butuh waktu pelayanannya selama 4 jam karena ada quantum time-nya 2 jam, jadi dia harus ini pelayanannya selama 2 jam dulu untuk dilanjutkan ke P3. Jadi P3 itu datangnya jam 2, dia membutuhkan waktu waktu itu loh, pelayanannya selama 3 jam. Jadi dia harus menunggu dulu selama 1 jam karena dia datang jam 2 dan masih ada P2 selama 2 jam. Jadi dia bisa mulainya sebenarnya jam 3. Nah, terus dia mulai kan 2 jam dulu, sama yang kayak P2 tadi 2 jam dulu karena ada quantum time-nya selama batasan time-nya selama 2 jam, jadi dia harus menunggu dulu ya kan. Jadi ya dia hanya bisa melakukan yang pertama 2 jam dulu, dilanjut yang P2 tadi yang sisa 2 jam langsung lanjut eksekusi. Setelah selesai dia sudah pulang, dia pulangnya jam 7, datang jam 1. Terus ada masih ini tadi yang P3 yang terakhir 1 jam ya. Jadi gitu, karena yang P1
dia nggak nunggu sama sekali, langsung waiting time dia tidak ada. Terus yang kedua, waiting time-nya dia 2 jam. Karena apa? Dia datang langsung dieksekusi, dia langsung datang dieksekusi. Karena ada quantum time selama 2 jam, dia harus menyelesaikan ini, menunggu yang P3 ini selama 2 jam dulu. Sudah selesai kan, terus langsung lanjut lagi. Jadi dia harus menunggu sama 2 jam. Yang untuk untuk P3 dia ada waktu buat ada waktunya selama 3 ya, waktu tunggunya selama 3 jam karena dia datang langsung nunggu 1 jam. Untuk yang kedua langsung, lalu dia prosesnya 2 jam, dan ini dia harus menunggu lagi karena harus mengantri dari P3 ya, seperti itu. Jadi yang ini kan ditambah 1 jam, yang P3 ini 1 jam ditambah ini 2 jam ini 2 jam ini ya seperti itu. Untuk yang pun arong time nya ini ditambah dari 1 tambah 0, dari plus time ditambah waiting time, 1 tambah 0 itu 1, terus yang P2 4 tambah 2 itu 6, P3 3 tambah 3 itu 6, bukan 9 ya. Untuk rata-ratanya ya seperti itu, kalian bisa sendiri ya cari. Oke, yang selanjutnya itu ada PR, priority scheduling non preemptive. Algoritma ini akan menaruh proses pada urutan berdasarkan nilai priority-nya PR, kemudian akan mengeksekusi antrian secara urut tanpa menghentikan proses yang sedang berjalan. Nilai PR kecil menunjukkan proses tersebut memiliki prioritas yang lebih. Jadi di sini yang pertama P1 datang jam 12, jam 00. Dia butuh waktu pelayanan selama 3 jam, langsung dieksekusi. Lalu selama eksekusinya itu datanglah P2 datang jam 2, lalu P3 datang jam 3. Nah, untuk menghemat waktu, P3 dapat prioritasnya. Nah, kenapa nggak P2? Kenapa nggak P2 itu? Karena padahal P2 datang duluan, karena peraturannya dari PR seperti itu. P3 daripada nunggu, P3 nggak harus nunggu ya, langsung kita selesai, langsung dieksekusi selama 3 jam. Selesai, dia tidak ada, dia cuma nggak punya waktu tunggu, lalu langsung aja ke P2, lanjut yang P3. Enggak langsung lanjut P2, nggak adil banget ini, kasihan banget. Kalau ini tidak seperti ini, jadi burst time-nya yang P1 3, dia datang jam 12.00, dia tidak menunggu sama sekali dan tidak ada antrian sama sekali ya. Oke, yang selanjutnya itu ada P2 harus menunggu selama 4 jam karena ada P3 yang dapat prioritas, dan dia juga datangnya jam 2, masih menunggu dari P1 itu ya. Untuk P3 dia datang jam 3 dan P1 juga selesainya jam 3, dia tidak menunggu sama sekali, jadi waiting time-nya 0. Oke, jadi untuk siapa sih? Jadi yang selanjutnya itu ada prioritasnya. Jadi yang diprioritaskan itu nomor 1, yang nomor 1 itu P3, terus selanjutnya P2, lanjut P3. Oke, jadi seperti itu. Untuk turun annual time sendiri sudah. Nah, tabelnya tadi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja menurut dari saya. Yang selanjutnya yaitu PR akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Halo, nama saya Muhammad Arkan Rehan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang preemptive priority scheduling. Nah, di PRP ini nanti si CPU akan berhenti menjalankan proses jika ada proses baru yang datang dengan priority yang lebih besar. Jadi kita punya 4 proses di sini dengan arrival time sekian, priority sekian, burst time sekian. Lalu kita masuk saja ke Gantt chart-nya ya, biar lebih jelas. Pertama dari P1, karena dia datang duluan dieksekusi, kemudian berhenti di 1. P2 datang di 1. Jadi si CPU ini melihat dulu apakah priority P2 ini lebih besar dari P1, dan ternyata di sini tidak.
3 itu lebih besar dari 4. Lesser the number, higher the priority. Jadi P1 tetap akan dijalankan terus sampai P3 datang. P3 datang, dilihat lagi apakah prioritinya lebih besar dari P1 tadi. Ternyata sama juga, enggak lebih besar. Terus P1 akan dijalankan sampai P4 datang. P4 datang di arrival time 4, dan ternyata di sini priority P4 itu lebih besar daripada priority-nya P1, sehingga si CPU akan berhenti menjalankan si P1. Instead dia akan menjalankan si P4 tadi sampai selesai lah, karena udah nggak ada proses lagi kan, udah sampai selesai. Kemudian balik lagi tadi, proses mana yang mempunyai priority yang lebih besar lagi daripada yang lain, P1, terus jalankan sampai selesai. Nah, di sini kita punya dilema nih, ada priority yang sama, mana yang akan dikerjakan lebih dahulu. Jadi yang dia dikerjakan lebih dahulu itu proses yang datangnya lebih awal. Di sini kita lihat P2 datangnya lebih awal daripada P3. Jadi P2 akan dikerjakan sampai selesai, lalu baru P3. Nah, di sini kita bisa menghitung completion time ya. Triknya sih ngelihat dari kanan. Completion time P1 12. Sini kita punya 12. P2 14, selesai pada unit waktu ke-14. P3 18 dan P4 7. Lalu turnaround time ini completion time dikurangi arrival time. Jadi completion time P1 12 dikurangi arrival time 0 menghasilkan 12. Completion time P2 14 dikurangi arrival time P2 itu sendiri 1, kita dapat 13, dan sama dengan P3 dan P4 itu. Lalu kita juga dapat menghitung waiting time. Waiting time itu seberapa lama sih proses itu harus tunggu agar dapat selesai, dapat dijalankan sampai selesai gitu. Turnaround time dikurangi burst time, 12 dikurangi 8, kita dapat 4. Lalu untuk P2 13 dikurangi 2, 11, dan selanjutnya. Nah, lalu kita dapat menghitung response time, seberapa cepat si CPU ini merespons proses tersebut. Jadi response time ini pertama kali meresponsnya proses dikurangi arrival time. Jadi di sini P1 0 dikurangi 0, kita dapat 0. Sedangkan P2 12 dikurangi 1, kita dapat 11. P3 14 dikurangi 3, 11. Lalu P4 4 dikurangi 4, 0. Dari situ kita dapat menghitung average masing-masing. Jadi seperti itulah yang membedakan priority scheduling preemptive dengan non preemptive. Kalau di non preemptive kan tetap akan dijalankan terus program proses walaupun priority-nya tidak lebih besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.